Dan pemirsa, terkait dengan Presiden memanggil 3 baca pres ke istana ini, kami akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Adi Praitno yang juga masih tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Mas Adi, selamat siang. Mas Adi, apa makna dari pemanggilan ketiga baca pres ini kalau Anda membacanya? Ya, saya kira banyak hal yang bisa ditafsirkan. Pertama, misalnya Jokowi ingin menunjukkan kepada publik, ingin menunjukkan kepada semua kandidat capres bahwa Jokowi itu netral, tidak cawe-cawe, dan tidak hanya mendukung salah satu calon tertentu. Jadi inilah yang sebenarnya paling mungkin bisa dibaca konteks pertemuan hari ini, yang kemudian ada makan bersama antara Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi ya. Ini kan pesan-pesan politik yang seringkali disampaikan ke publik oleh Jokowi bahwa merestui, kemudian mendukung semua calon yang bertanding. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua tentu saja makan bersama ini kan bisa juga dimaknai sebagai upaya untuk meredakan tensi persaingan yang belakangan ini semakin panas ya, jelang masa kampanye di bulan November sampai bulan Februari nanti di tanggal 10. Karena kan eskalasi dan tensinya kan mulai saling kritik, saling bully, dan bahkan saling serang-serangan antara masing-masing kandidat, baik yang dilakukan oleh para tim sukses dan relawan ataupun para influencer itu. Oleh karena itu memang di panggung depannya ini tentu sangat kondusif dan sangat bagus sebenarnya supaya pertandingan Pilpres di 2024 kondusif, berjalan aman gitu ya, dan bisa berjalan dengan stabil. Oleh karena itu, kalau publik melihat dari jauh, ini tentu saja sebagai salah satu apresiasi politik yang kemudian di atas rata-rata ya. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau mau jujur, kan panggung belakangnya tidak seperti yang tampak kita bicarakan. Ya, Bahwa pemilu akan guyup, bahwa pemilu akan adem gitu ya. Bahwa ini akan terjadi harmonis. Bagi saya tidak sesederhana itu, karena apapun karena sekarang judulnya, saja sudah panas ya, Ganjar Mas. betul, karena apapun judulnya, panggung belakangnya kan sebenarnya sudah mulai panas ya, eskalasinya mulai naik secara signifikan. Misalnya, kita kan bisa menebak bagaimana Anies Baswedan dan para pendukungnya termasuk partai politik pengusungnya kan sejak awal sudah mulai merasa Jokowi tidak akan menjadi bagian dari mereka yang tak akan mendukung ya. Begitupun dengan Ganjar Pranowo yang jelas-jelas dengan partai pengusungnya PDIP, P3 dan seterusnya sangat merasa Pak Jokowi sudah tidak sejalan kan dengan kepentingan politik PDIP. Jadi itu panggung belakangannya nggak bisa dibantah bahwa Pak Jokowi nggak mungkin dukung Ganjar, tak mungkin juga mendukung Pak Anies Baswedan. Ini yang Oke. saya kira memang hanya sebatas pertemuan di atas kertas, hanya pertemuan di tampak permukaan gitu ya, bahwa seakan-akan ketiganya guyup, sekalipun Anies, Pak Ganjar itu sudah tahu kemana preferensi dan pilihan politik Jokowi di 2024 yang lebih condong ke Pak Prabowo pastinya, Mbak. Kayak kira-kira begitu, Maria. Oke. Oke, Mas. Tapi meskipun kalau kita lihat ya di video ini begitu loh, Mas. Mereka semua tersenyum, tampak santai, rileks, dan guyup begitu ya. Ini pun tidak bisa menunjukkan dan juga memastikan kepada ke publik bahwa sebenarnya kontestasi pemilu yang diharapkan sejuk ya, seperti makna ataupun tujuan yang ingin ditujukan oleh Presiden Joko Widodo itu tidak tercapai menurut Mas Adi, begitu? Ya, namanya politisi kan sangat pandai menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya. Kalau mau jujur ya sepertinya seperti Ganjar Pranowo berharap bisa diusung secara total oleh Pak Jokowi, karena apapun sampai hari ini Jokowi masih kader PDIP, belum dipecat dan belum mengembalikan kartu anggotanya. Oleh karena itu dari lubuk hati yang paling dalam PDIP dan Ganjar berharap Jokowi akan seiring dan mendukung mereka. Tapi kan publik juga tahu ketika Gibran Rakabuming Raka maju berdampingan dengan Prabowo kan tak mungkin Jokowi diharapkan bersama dengan Ganjar. Apalagi dengan Pak Anies Baswedan yang memang sejak awal rasa-rasanya memang memiliki tarikan napas politik yang berbeda dengan Pak Iya. Jokowi kan. Anies bahkan sering dianggap sebagai antitesa yang selalu berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Itu hal umum dan publik sudah tahu. Apalagi kan pada saat yang bersamaan ya publik tahunya bahwa apa namanya, Jokowi pastinya akan pasti gitu ya untuk mendukung Prabowo Subianto secara total, karena di situ ada Gibran Rakabuming Raka, nggak bisa dibantah itu, Mbak. Baik, Mas Adi, tadi Mas Adi di awal mengatakan bahwa makna dari pertemuan ini awalnya Presiden Jokowi ini menunjukkan kenetralannya atau tidak cawe-cawenya. Nah, menurut Mas Adi, apakah memang makna tersebut itu bisa membuat publik percaya, Mas? Halo, Mbak. Ya,
Mas Adi, kami coba ulangi pertanyaannya. Tadi Mas Adi mengatakan bahwa makna pertemuan ini sebenarnya Presiden Jokowi ingin menunjukkan kenetralannya ya, tidak cawe-cawe. Nah, menurut Mas Adi, apakah publik bisa mempercayai hal tersebut? Publik nggak percaya, Mbak, karena Jokowi dianggap sudah punya preferensi dan sudah punya pilihan politik. Jadi apapun Nggak yang mungkin terjadi, publik Jokowi sudah itu tahu yang sebenarnya juga ya, Mas Adi ya? udah tahu, tapi setidaknya di panggung permukaan Pak Jokowi menunjukkan setidaknya hangat, mesra, dan guyup dengan semua calon presiden Oke, sekalipun tak didukung oleh Pak Jokowi. Udah gitu aja sih sebenarnya. baik, baik. Mungkin Mas Adi ingatkan kami kembali begitu ya juga pada saat misalnya pemilihan presiden tahun 2014 begitu. Dan waktu itu kan juga penggantian presiden ya, artinya presiden sudah 2 putaran, SBY sudah 2 putaran dan akan digantikan dengan presiden selanjutnya. Nah, waktu itu tuh bagaimana ya Mas Adi sikap dari Presiden SBY saat itu begitu ya terhadap para capres dan juga cawapres? Apakah memang keberpihakan itu juga terlihat di penghujung pemilu begitu? Justru Pak SBY itu tidak punya pretensi, tidak punya interest, dan tidak punya keinginan untuk menjadi bagian dari salah satu kontestan dan menjadi pemenang di 2014, Mbak. Karena Iya. kalau mau jujur sebenarnya di situ ada Pak Hatta Rajasa kan, yang berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Publik tahu Pak Hatta Rajasa itu adalah pesannya dari Pak SBY. Sebenarnya kalau SBY mau cawe-cawe kan sebenarnya bisa mengerahkan semua resource dan sumber daya politiknya untuk Hmm, memenangkan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang saat itu memang apa namanya bersandingan kan. Tapi SBY mengatakan kepada publik bahwa SBY tidak akan ikut apapun gitu ya. Gitu kan? iya. Dan itu juga memang benar-benar ditunjukkan begitu ya dengan ketegasan SBY yang memang tidak Betul, cawe-cawe betul. pada saat itu ya. Betul, dan Pak SBY akan menyerahkan segala-galanya kepada kontestan dan capres yang sedang maju dan tidak diberikan kepada siapapun gitu loh. Oleh karena itu Mhm. memang seorang negarawan sejati itu mestinya tidak mikir gitu. Siapa yang jadi presiden setelahnya, mau Anies, mau Ganjar, mau Prabowo ya biarkan saja. Ya, Toh mereka itu adalah putra terbaik bangsa yang saya kira memang harus disupport dan tidak boleh ada pretensi dan condong mendukung salah satu calon karena itu akan menimbulkan kegaduhan. Ketika seorang presiden yang harus tegak lurus berdiri di semua kaki, ya mestinya memang harus didukung semuanya tanpa harus mengendorse dan memberikan dukungan kepada salah satu calon. Saya kira di situ poinnya. oke. Kalau menurut Mas Adi, mengapa kalau begitu Presiden Jokowi tidak bisa bersikap seperti SBY? Apa yang membuat Presiden ini masih ragu-ragu, masih mikir begitu ya, siapa penggantinya? Ada rasa-rasa mungkin apa ya, sedikit ketegangan begitu yang Presiden rasakan, yang diterima oleh publik. Benar nggak sih, Mas Adi? Saya nggak tahu persis ya Mbak kalau soal itu, tapi yang jelas secara prinsip memang politik itu kan soal power, soal kekuasaan politik ya. Bahwa kekuasaan itu memang candu. Siapapun di negara ini yang berkuasa pastinya ada kecenderungan untuk terus menjadi bagian dari kekuasaan itu sendiri, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi bagi saya tidak mengherankan kalau kemudian Pak Jokowi misalnya punya intensi, punya kecenderungan untuk menjadi bagian dari salah satu pemenang ya, karena Pak Jokowi harus memastikan siapapun yang menang jadi presiden pertama ya harus bisa memberikan legacy gitu politiknya supaya terus diteruskan ya ketika Jokowi tak lagi menjadi presiden. Yang kedua tentu Pak Oke, Jokowi sedang berpikir bagaimana keluarga intinya yang saat ini baru terjun ke politik juga establish ya. oke. Jadi semata hanya karena legasi politik, itukah Mas Adi? Mas Adi? Mas Adi, apakah masih tersambung bersama kami? Baik, kami masih mencoba kembali menghubungi Adi Praitno, pemirsa, pengamat politik, untuk menganalisa sebenarnya apa makna dan tujuan dari pertemuan ini. Yang kalau tadi sudah sempat dijelaskan begitu ya oleh reporter kami yang ada di Istana Merdeka, mengatakan bahwa ketiga capres ini hadir sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi yang tepat hadir pada pukul 12.30, ketiganya ini sempat singgah di ruang transit terlebih dahulu. Kami mencoba kembali menghubungi pemirsa Adi Praitno, pengamat politik. Mas Adi, sudah bisa mendengar suara saya kembali? Suaranya kurang kedengeran, Mbak. Oh iya, apakah sekarang sudah lebih jelas, Mas?
Kurang jelas. Oke, coba saya memberikan pertanyaan ya Mas, semoga ini suaranya sudah lebih jelas, tapi kami menangkap suara Mas Adi dengan baik di sini. Mas Adi, jadi kalau kita lanjutkan, apakah memang tadi kepentingan hanya untuk legasi semata? Ya, pertama kepentingan legasi pasti ya, karena Pak Jokowi itu berharap betul 10 tahun kinerja politiknya itu ada yang melanjutkan ya, sustainability development. Tapi pada saat yang bersamaan kan kita juga harus paham bahwa Jokowi sebagai politisi setelah tak lagi jadi presiden di 2024 pastinya sedang ingin membangun kekuatan politik tersendiri di luar PDIP tentu saja. Karena kalau masih tetap di PDIP ya Pak Jokowi tidak punya kekuatan politik apapun yang pastinya akan terus-menerus hanya dianggap sebagai petugas partai gitu ya. Jadi bagi saya ketika merestui Gibran maju di Pilpres berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto, ini kan sebagai upaya bagaimana Jokowi itu membangun kekuatan politiknya ya melalui anak-anaknya tentu saja, karena pada saat yang bersamaan Kaisang juga disetujui dan direstui tidak menjadi bagian dari PDIP gitu kan. Jadi bagi saya tidak melulu soal legacy, tapi bagaimana Jokowi juga ingin memastikan setelah nggak jadi presiden ada kendaraan politik ya, ada kekuatan politik yang menjadi bagian dari Jokowi gitu ya. Itu yang saya kira bahwa politik sejak awal memang soal power dan power, bukan soal yang lain gitu ya. Saya kira di situ Mbak posisi saya. Oke, dan itu untuk apa ya kalau dari pemahaman dan analisa sementara Mas Adi begitu? Ya artinya apa? Pak Jokowi setelah nggak jadi presiden tentu ingin jadi elit politik yang juga diperhitungkan ya. Menjadi politisi yang juga dianggap memiliki pengaruh penting terkait dengan percaturan Kingmaker begitu misalnya? Ya iya, karena kalau dibandingkan dengan mantan-mantan presiden sebelumnya, kalau sudah jadi presiden mereka punya partai politik. Megawati setelah nggak jadi presiden tetap menjadi pimpinan partai, ya, partai besar pula seperti PDIP. SBY setelah tak jadi presiden kemudian menjadi orang penting dan bahkan yang mengorkestrasi kepentingan Partai Demokrat. Nah Jokowi kan berpikir tentu saja setelah nggak jadi presiden apa kekuatan politiknya. Nah sepertinya Jokowi itu ingin punya peran politik yang cukup signifikan setelah nggak jadi presiden. Caranya seperti apa? Ada Gibran di situ sebagai pendampingnya Prabowo Subianto. Di situ ada Kaisang yang jadi ketua umum PSI. Nah, kira-kira begitu kalau saya tangkap. Oke. Jadi ingin membangun sebuah kendaraan partai untuk keluarganya sendiri begitu Mas Adi? Ya, intinya ingin membangun kekuatan politik yang bisa diorkestrasikan dan di bawah kendali politik Jokowi. Kebetulan saat ini yang bisa diorkestrasikan itu melalui anak-anaknya. Kan itu yang kemudian muncul yang bisa kita tangkap kepada publik ya. Soal apa sebenarnya yang kemudian menjadi motivasi Jokowi itu di saat ini misalnya kelihatan melakukan manuver politik yang cukup luar biasa. Oke, kemudian kalau tadi misalnya soal petugas partai begitu ya, tidak cukupkah misalnya Mas Adi petugas partai ini sudah menjadi wali kota, sudah menjadi gubernur, sudah menjadi presiden untuk kedua kalinya, tidak cukupkah itu bagi Jokowi menjadi petugas partai PDIP yang sudah sukses menduduki jabatan-jabatan tersebut? Sebenarnya petugas partai itu adalah berkonotasi biasa-biasa saja normatif, karena siapapun yang menjadi kader partai pastinya tunduk terhadap keputusan partai. Pastinya tunduk kepada ketua umum partai yang mendapatkan mandat dan kepercayaan dari partai kan. Itu hal alamiah. Saya kira semua partai politik kader-kadernya itu adalah petugas partai. Nggak mungkin ada yang berani melawan kebijakan politik partai. Cuman karena memang kita tahu PDIP misalnya itu kan terah politiknya terah politik Soekarno. Dan rasa-rasanya sampai saat ini gitu ya untuk menjadi pimpinan dan ketua umum PDIP itu agak sulit dari kalangan non terah politik Soekarno seperti Pak Jokowi. Jadi bagi saya ini yang sepertinya membuat kenapa Pak Jokowi itu melakukan orkestrasi politik ya. Betapa saat ini misalnya semua manuver politik yang terkait dengan Pilpres itu kan selalu dikaitkan dengan bagaimana Pak Jokowi ingin tampil ke publik pasca tak lagi jadi presiden adalah menjadi elit yang juga memiliki kekuatan politik luar biasa. Itu tadi yang saya sebutkan, Mbak. Ketika Megawati tak lagi jadi presiden, itu kan kemudian jadi pimpinan ketua umum partai, PDIP, dan saat ini cukup kuat dan cukup solid. Ketika SBY tak lagi jadi presiden, tapi kan SBY juga mampu mengorkestrasikan Partai Demokrat. Pertanyaannya kan adalah bagaimana dengan Jokowi? Kalau Jokowi sudah tak lagi jadi presiden, tentu tak bisa mengorkestrasikan dan mengendalikan PDIP. Mengingat di situ ada Megawati Soekarno Putri dan ada terah politik Soekarno yang saya kira memang
daya penetrasi dan kekuatannya nyaris tidak bisa tergantikan. Ini yang kemudian saya bisa tangkap bahwa ketika ada manuver politik Gibran, kemudian Kaisang ke PSI, ini tentu sebagai bagian dari upaya Jokowi membangun kekuatan politik di luar PDIP. Jadi bagi saya inilah politik sesimpel itu saja untuk kita pahami, untuk kita maknai bahwa Pak Jokowi pun sebagai politisi punya intensi, punya kepentingan bahwa di 2024 setelah tak lagi jadi presiden, Jokowi juga harus menjadi elit penting di negara ini yang punya peran, punya bergen, dan tentu saja menjadi magnet politik di masa-masa yang akan datang. Tentu melalui Gibran dan tentu melalui Kaisang, yang saya kira itu adalah hal alamiah sebenarnya dalam politik. Meski ada efek yang harus ditimbulkan, yaitu ya apapun judulnya, Jokowi harus bersih tegang dan bahkan nggak harmonis dengan PDIP yang notabene-nya sebagai partai politik yang sejak awal sudah membangun kebersamaan dengan Pak Jokowi. Oke, kalau begitu Mas Adi mengapa ya dalam tanda kutip Jokowi ini ngebet begitu ingin menjadi elit yang berpengaruh setelah nanti selesai menjadi presiden? Apa yang coba ingin Jokowi jangkau kembali begitu? Ya sederhana, bagi saya setiap presiden di negara ini pasti punya kepentingan, punya intensi bahwa ke depan dalam momen-momen politik penting, ya mantan-mantan presiden itu tetap dianggap sebagai orang yang memiliki pengaruh luar biasa, Mbak, terkait dengan percaruan politik di negara ini. Makanya kalau kita bicara tentang Pilpres 5 tahunan, mantan-mantan capres itu kan selalu diperbincangkan bagaimana dukungan Megawati, bagaimana dukungannya SBY, bahkan mantan calon wakil presiden pun juga diperhitungkan seperti Pak JK gitu, Pak Budiono dan seterusnya. Karena elit-elit kunci yang pernah menjabat ini adalah orang yang tentu saja punya tarikan nafas dan punya kepentingan bahwa mereka ini adalah orang yang dianggap penting, memiliki kontribusi yang cukup berarti terkait dengan pembangunan pemerintahan dan demokrasi di Indonesia. Jadi bagi saya tidak mengherankan kalau kemudian Pak Jokowi itu membangun satu kekuatan politik melalui Gibran dan melalui Kaisang ya sebagai bagian dari membangun kekuatan politik yang jangka panjang tentu saja di luar PDIP. Inilah yang saya sebut bahwa ini adalah politik yang biasa-biasa saja sebenarnya. Oke. Meski kita tahu dengan ini semua pasti ada efek hubungan yang tidak harmonis tentu saja dengan PDIP. Saya kira di situ Mbak poinnya. Nah, Mas Adi, publik kan selalu mengait-ngaitkan misalnya dengan legasi Jokowi yang soal IKN atau legasi-legasi yang lain yang coba dijaga. Apakah memang itu yang ingin diamankan begitu sampai harus misalnya ada sedikit tontonan ya di Mahkamah Konstitusi misalnya yang memang tidak secara langsung tapi kan publik bisa mengaitkan hal itu sangat terkait begitu. Nah, kalau Mas Adi menilainya sebenarnya apa sih yang coba dijaga atau dijangkau oleh Jokowi ini? Kalau persoalan legacy yang harus dilanjutkan ya saya kira memang pastinya Jokowi punya kepentingan di situ ya, tapi bukan segala-galanya, bukan faktor determinan, karena kalau bicara soal legacy yang harus dilanjutkan ya saya kira Pak Jokowi juga tidak hanya akan mendukung Prabowo dan Gibran, tapi juga akan memastikan memberikan dukungan politiknya kepada Pak Ganjar kan, yang saya kira memang Ganjar sampai saat ini tidak punya persoalan apapun dengan Pak Jokowi, karena sejak awal PDIP dan Ganjar selalu menyatakan tegak lurus dengan semua keputusan politik pemerintah. Iya. Melanjutkan semua hal yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, sustainability development. Agak beda dengan Anies yang memang agak sedikit berhadap-hadapan ya sejak lama, karena Anies dan Jokowi dianggap memiliki replika politik yang berbeda-beda ya. Bagi saya, ketika ada manuver politik Gibran maju, kemudian Kaisang ke PSI, saya kira ini bukan soal legacy politik ya, tapi menyangkut bagaimana Jokowi punya keinginan untuk membangun kekuatan politik pasca sudah tidak lagi menjadi presiden di Republik Indonesia. Saya kira di situ saja konteksnya, Mbak. Oke. Kita kembali lagi ke soal pertemuan ketiga capres ini. Tadinya informasi yang beredar adalah para capres ini akan dipanggil secara terpisah begitu ya, sendiri-sendiri. Misalnya saja Anies itu sempat ada undangan pukul 11 dan lain sebagainya. Nah, menurut Mas Adi, apa yang akhirnya membuat Presiden memutuskan bahwa ingin sama-sama saja makan bersama dengan mereka begitu? Ya saya kira ini adalah sebagai upaya untuk meredakan tensi politik yang naik ya, minimal di antara para pendukung, tim sukses, relawan dan tim pemenangannya. Jokowi bisa duduk semeja, semua kontestan ini bisa guyup, bisa hangat satu sama yang lain menghadapi Pilpres 2024 yang saya kira memang tensinya sudah mulai naik dan panas ya, karena bully-bulian, saling kerang, kemudian ada di negatif campaign itu kan sudah mulai muncul ya secara
sporadis belakangan ini. Meski pada saat yang bersamaan kan publik juga tahu. Pertemuan ini kan hanya tampak di permukaan karena di belakang panggung tentu saja masing-masing pendukung calon ini kan saling serang satu sama yang lainnya kan, nanya tentang apa track recordnya, nanya tentang latar belakang sejarahnya, nanya tentang dan meributkan soal bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai hanya untuk menguntungkan salah satu calon, termasuk juga bagaimana misalnya presiden itu cawe-cawe dalam pilpres dan seterusnya dan seterusnya. Ini hanya tampak di permukaan karena panggung belakangnya publik juga tahu sebenarnya kemana kecenderungan politik Pak Jokowi, termasuk Pak Anies, termasuk Pak Ganjar Pranowo. Mereka rasa-rasanya juga paham, nggak mungkin didukung oleh Pak Jokowi. Ini hanya sebatas kebutuhan normatif kepada publik bahwa Pak Jokowi itu ya tidak condong kepada salah satu calon, tapi mendukung segala-galanya. Mesti ya dari lubuk hati yang paling dalam semua orang juga pada tahu Jokowi itu pasti mendukung Prabowo Subianto dan Gibran, karena faktor Gibran itulah yang kemudian menebalkan satu keyakinan publik bahwa Jokowi memang lebih condong ke Prabowo Subianto ketimbang yang lain. Belum lagi misalnya kalau kita melihat perangkat politiknya Pak Jokowi, mulai dari relawan, kemudian tim pemenangannya yang digunakan 2019 dan 2014, itu juga terafiliasi politik mendukung Prabowo Subianto. PSI misalnya, yang mereka punya jargon Jokowisme, jelas itu adalah bagian dari tarikan nafas politik Jokowi dan mendukung Prabowo Subianto. Apalagi di situ Kaisang yang jadi ketua umum partai. Relawan Jokowi, para projo itu juga jelas ke Prabowo Subianto. Jadi saya kira ini sudah menjadi konsumsi dan pengetahuan umum. Sekalipun Jokowi sudah punya preferensi politik lebih condong kepada Pak Prabowo Subianto, tapi makan siang hari ini ingin menunjukkan bahwa Jokowi, kemudian Anies Baswedan, Ganjar Pranowo itu bisa duduk bersama. Tentu bagi saya ini kebutuhan untuk panggung depannya seakan-akan memang siapapun yang menang, siapapun yang bertanding, kehangatan dan kemesraan itu bukan menjadi persoalan. Ini baiknya, meski di belakang beda ceritanya. Jadi gimmick semata begitu ya Mas Adi, tapi boleh dijawab nanti. Kita masih akan lanjutkan perbincangan ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena Breaking News Metro TV masih akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.